Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Maega dari kelas AD3 Farmasi akan mempresentasikan hasil materi saya tentang titrasi asam basah. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenali dengan analisis volumetrik. Titrasi asam basah adalah sebuah metode analisa kimia yang secara kuantitatif sering digunakan di dalam laboratorium. Fungsinya adalah untuk menentukan reaktan dan juga konsentrasi. Di dalam proses titrasi yang berlangsung, ada titran sebagai larutan yang sudah diketahui, terdapat pula titran sebagai larutan yang nantinya akan ditentukan titrasinya. Macam-macam titrasi. Yang pertama, asam kuat basa kuat. Titrasi asam kuat basa kuat, contohnya titrasi HCl dengan NaOH. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaOH tambah HCl, NaCl tambah H2O. Ion H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O sehingga hasil akhir titrasi pada titik ekuivalen pH adalah netral. Yang kedua, asam kuat basa lemah. Titrasi ini pada akhir titrasi terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contoh titrasi ini adalah asam klorida sebagai asam kuat dan larutan amonia sebagai basa lemah. Dalam reaksi ini akan terbentuk garam yang bersifat NH4OH tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Yang ketiga, asam lemah basa kuat. Titrasi asam lemah basa kuat contohnya adalah titrasi CH3COOH sebagai asam lemah dengan NaOH sebagai basa kuat sehingga membentuk garam yang bersifat basa. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaOH tambah CH3COOH menghasilkan CH3COONA tambah H2O. Yang keempat, asam lemah basa lemah. Titrasi asam lemah basa lemah contohnya adalah titrasi CH3COOH sebagai asam lemah dengan NH4OH sebagai asam lemah sehingga membentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jika Ka lebih besar dari Kb, kelarutan bersifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, kelarutan bersifat basah. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CH3COOH tambah NH4OH menghasilkan CH3COONH4 tambah H2O. Berikut basa kuat garam dari basa lemah. Titrasi basa lemah dan asam kuat adalah analog dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Akan tetapi, kurva yang terbentuk adalah cerminan dari kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Sebagai contoh, di sini adalah titrasi NaOH yang bersifat basa kuat dengan CH3COONH4 yang merupakan garam dari basa lemah, di mana reaksinya dapat ditulis sebagai NaOH tambah CH3CONH4 menghasilkan CH3COONA tambah NH4OH. Reaksi ion yang terjadi OH tambah NH4- menghasilkan NH4OH. Berikutnya, asam kuat garam dari asam lemah. Titrasi asam kuat garam dari asam lemah contohnya adalah titrasi HCl sebagai asam kuat dengan NH4BO2 yang bersifat sebagai garam dari asam lemah. Reaksi yang terjadi adalah HCl tambah NH4BO2 menghasilkan HBO2 tambah NH4Cl. Reaksi ion yang terjadi adalah H+ tambah BO2- menghasilkan HBO2. Berikut adalah contoh kasus kadar perhitungan. Titrasi asam basah dapat digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat di dalam sampel. Pada contoh berikut, kami akan memberikan sebuah contoh aplikasi analisis titrasi asam basah, yaitu untuk menentukan kadar H2SO4 di dalam sampel air aki. Kristal KHT seberat 2,331 gram dengan Mr 204 gram per mol dilarutkan hingga 250 ml
kemudian dipipet 25 ml, dan dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH sebanyak 13,9 ml. Larutan NaOH digunakan untuk menentukan kadar H2SO4 di dalam air aki. 10 ml air aki diencerkan dengan 100 ml Aquades di dalam labu ukur. Kemudian dipipet 25 ml dan dititrasi dengan NaOH sebanyak 19,35 ml. Berapakah kadar H2SO4 di dalam air aki tersebut? Yang pertama, diketahui pKHP sama dengan 2,331 gram, MR 204 gram per mol, volume larutan 250 ml, dijadikan 0,25 dan volume titrasi 13,9 ml, volume pipet sama dengan 25 ml. Yang ditanya NaOH. Penjelasannya, mol KHP sama dengan massa per MR sama dengan 202,331 gram per 204 gram per mol, menghasilkan 0,011 mol. MKHP sama dengan mol per volume sama dengan 0,011 mol bahagi 0,25 liter sama dengan 0,044 M. KH C8H4O4 tambah NaOH menghasilkan KNa tambah H2O, mol KHP, mol NaOH, mmol NaOH sama dengan MKHP kali volume pipet. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.